Setelah kebakaran Los Angeles, kini Amerika dihantam badai salju raksasa. Kena karma kah? Dalam 3 hari terakhir ini, dunia digemparkan dengan kebakaran besar yang melanda wilayah California, Amerika Serikat, tepatnya di kota terbesar kedua mereka, Los Angeles. Kebakaran ini disebutkan sebagai kebakaran terbesar dalam sejarah sejak Amerika Serikat didirikan, menghanguskan ratusan ribu rumah mewah, puluhan ribu hektar tanah dan hutan, mengakibatkan pengungsian ratusan ribu orang dan menewaskan banyak jiwa. Bahkan sebagian pihak mengaitkan dengan karma yang ditimpakan kepada Amerika yang suka sekali mengorbankan nyawa manusia di daerah-daerah yang berkonflik dengan dia seperti Palestina, Irak, dan Afghanistan. Banyak warganet yang menyatakan bahwa Amerika harus segera insaf karena ini baru permulaan. Karena jika masih belum insaf juga mungkin seluruh Amerika akan di bumi hanguskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Entahlah, apakah pernyataan warganet ini terlalu berlebihan namun tetap harus diambil pelajaran dan hikmahnya gak sih bunda? Bak jatuh tertimpa tangga. Belum selesai kebakaran hebat yang melanda kota Los Angeles, kini Amerika Serikat juga dihantam oleh badai salju berkekuatan besar sehingga Amerika terancam mengalami musim dingin yang sangat ekstrim. Badai salju besar pertama tahun baru menerjang negara bagian tengah Atlantik, Amerika Serikat pada Senin, 6 Januari 2025. Dilansir dari Reuters, badai salju itu menutup kantor-kantor federal dan sekolah-sekolah umum di Washington DC setelah menumpahkan salju setinggi 1 kaki di beberapa bagian lembah Ohio dan Central Plains. Keadaan darurat salju pun diumumkan di Washington, D.C., akibat badai salju yang mendekat, menurut Wali Kota Muriel Bowser. D.C., kami secara resmi telah mengumumkan keadaan darurat salju. Kami meminta semua warga untuk memindahkan kendaraan mereka dari jalur darurat salju, ujar Wali Kota dalam pernyataannya di platform X. Keadaan darurat di ibu kota Amerika Serikat tersebut diumumkan pada Ahad dan akan berlaku hingga akhir Selasa 7 Januari. Menurut koresponden Ria Novosti, rak-rak toko bahan makanan di pinggiran Washington sebagian besar sudah kosong. Warga setempat paling banyak membeli roti, air, daging, sosis, dan ayam. Handuk kertas dan tisu toilet juga menjadi barang yang sangat diminati. Sebelumnya, CNN melaporkan bahwa badai musim dingin yang dahsyat mengancam sekitar 62 juta orang di wilayah tengah dan timur Amerika Serikat, membawa hujan salju lebat, es yang berbahaya, hujan, serta badai petir yang parah. Cuaca ekstrim ini diperkirakan akan berdampak pada setidaknya 12 negara bagian, dengan kemungkinan terjadi pemadaman listrik secara luas. Sementara itu, negara bagian yang lebih hangat dapat mengalami badai petir hebat. Layanan Cuaca Nasional AS menyebut lebih dari 5 inci atau 12,7 cm salju telah jatuh di ibu kota negara itu pada Senin siang. Salju dengan ketinggian hingga 12 inci juga menutup beberapa daerah sekitar Maryland dan Virginia. Salju diperkirakan akan terus berlanjut sebelum bergerak ke laut pada Senin malam. Gangguan perjalanan yang parah diperkirakan terjadi di sepanjang jalur badai salju. Para pejabat mendesak para pengemudi untuk menjauh dari jalan jika memungkinkan. Gubernur di beberapa negara bagian, termasuk Kansas, Kentucky, Arkansas, West Virginia, dan Maryland, telah menyatakan keadaan darurat. Setelah badai itu, udara Arktik yang sangat dingin hadir membawa hujan es ke sebagian besar negara yang membentang dari Illinois hingga pantai Atlantik. Suhu yang luar biasa dingin diperkirakan akan bertahan selama sisa minggu ini. Central Plains, tempat badai menumpahkan salju tebal selama akhir pekan, sudah sangat dingin. Beberapa bagian Kansas mengalami angin dingin yang menusuk, dengan suhu dari 5 hingga hampir minus 25 derajat Fahrenheit atau minus 15 hingga 32 derajat Celcius pada malam hari. Udara dingin akan terus berlanjut, dengan suhu tertinggi di siang hari hanya di pertengahan belasan hingga awal 20-an derajat Fahrenheit. National Weather Service menyebut bandara di Kansas City mencatat 11 inci atau 28 cm hujan salju, tertinggi untuk badai manapun dalam lebih dari 30 tahun. Pada Ahad lalu, Kepolisian Negara Bagian Missouri mengatakan telah menanggapi lebih dari 1.000 pengendara yang terlantar dan 356 kecelakaan, termasuk 1 kematian. Di Washington, bahkan saat badai melanda, Kongres bertemu untuk secara resmi mengesahkan pemilihan Donald Trump dari Partai Republik sebagai presiden. Namun kantor-kantor federal di ibu kota negara ditutup. Di Taman Meridian Hill di kota itu, ratusan orang berkumpul untuk perang bola salju besar-besaran yang diselenggarakan Asosiasi Perang Bola Salju Washington DC. Para peserta banyak yang mengenakan kacamata ski untuk perlindungan melepaskan tembakan proyektil beku, sementara seekor anjing mencoba menangkap amunisi di mulutnya. Saya tidak datang ke sini untuk mencari teman. Jack Pitsor, yang tinggal di seberang jalan dari taman itu, berteriak sambil tertawa sebelum melemparkan bola salju ke arah garis musuh.
Distrik sekolah di sejumlah negara bagian ditutup pada Senin karena badai, termasuk sekolah umum di Indianapolis, Cincinnati, Washington, dan Philadelphia. Badai itu juga menyebabkan lebih dari 330.000 rumah dan bisnis di AS bagian tengah dan selatan tanpa listrik pada hari Senin, data dari Power Outage AS menunjukkan. Hingga pukul 1.30 siang waktu setempat, hampir 1.900 penerbangan di dalam, ke dalam, dan keluar Amerika Serikat telah dibatalkan, menurut layanan pelacakan FlightAware.com. Amtrak membatalkan puluhan kereta di jalur Northeast Corridor yang sibuk antara Boston dan Washington. 3 bandara yang melayani wilayah DC Reagan National, Baltimore Washington International, dan Dulles semuanya buka, dengan kru bekerja membersihkan lapangan terbang dari salju, tetapi banyak penerbangan tertunda atau dibatalkan. Polisi negara bagian Virginia menanggapi 300 kecelakaan mobil antara tengah malam dan pukul 11 pagi, sementara polisi negara bagian Maryland menerima 123 laporan kecelakaan antara pukul 1 pagi dan 11 pagi. Seorang pria tewas di Virginia Tenggara setelah kehilangan kendali atas truk pick-up-nya sekitar tengah malam. Polisi menyebut alkohol dan cuaca sebagai faktor penyebabnya. Sementara itu, badai salju juga terjadi di wilayah AS Selatan. Hal ini menyebabkan sekolah ditutup hingga lalu lintas penerbangan terganggu. Melansir Associated Press, badai tersebut bergerak ke laut di lepas pantai timur pada hari Sabtu waktu setempat. Namun, suhu diperkirakan akan turun setelah matahari terbenam di selatan, meningkatkan risiko salju yang mencair akan membeku kembali, membuat jalan-jalan tertutup es. Bandara-bandara besar termasuk di Atlanta dan Charlotte, Carolina Utara juga melaporkan adanya gangguan. Sementara penerbangan beroperasi, maskapai penerbangan membatalkan dan menunda lebih banyak penerbangan setelah cuaca hari Jumat memperlambat perjalanan. Pada Sabtu sore, sekitar 1.000 penerbangan masuk dan keluar dari Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta dibatalkan atau ditunda, menurut data FlightAware. Antrean keamanan di terminal juga sangat panjang. Selain itu, hujan es menyebabkan pemadaman listrik di Georgia mencapai lebih dari 110.000 pelanggan pada Jumat malam. Namun, petugas listrik memulihkan semua kecuali beberapa ribu pada Sabtu malam. Layanan Cuaca Nasional melaporkan sejumlah kecil es terkumpul di sekitar Atlanta akibat hujan es. Bagian dari pegunungan di Carolina Utara bagian barat diguyur salju setebal 4,5 inci, sekitar 11 cm, dalam kurun waktu 24 jam hingga pukul 7 pagi hari Sabtu, menurut data Layanan Cuaca Nasional. Selain itu, bagian dari Tennessee bagian tengah diguyur salju setebal hampir 6 inci, sekitar 15 cm, pada pagi yang sama. Awal minggu ini badai membawa salju tebal ke sebagian besar wilayah Texas dan Oklahoma sebelum bergerak ke timur. Arkansas dan Carolina Utara mengerahkan pasukan Garda Nasional untuk tugas-tugas seperti membantu pengendara yang terlantar, dan gubernur mengumumkan keadaan darurat. Badai musim dingin yang mengganggu akan berdampak pada dataran tengah, Central Plains, hingga Atlantik Tengah, Mid-Atlantic, hingga Senin dengan salju lebat yang meluas dan akumulasi es yang merusak, kata NWS dikutip AFP. Sementara, negara bagian timur New York dan Pennsylvania menghadapi salju tebal akibat efek danau dari Great Lakes yang dapat menumpahkan salju sebanyak 2 kaki, 61 cm, di sana, menurut NWS. Perusahaan perakiraan cuaca AccuWeather mengatakan, pada Sabtu, bahwa total salju dari efek danau di wilayah tersebut, yang telah diselimuti salju minggu ini, dapat mencapai 4 kaki. Lebih lanjut, dilaporkan bahwa badai salju akan melanda negara bagian dari dataran tengah pada minggu dini hari. Kondisi salju putih akan membuat perjalanan menjadi sangat berbahaya, dengan jalan yang tidak dapat dilalui dan berisiko tinggi pengendara terdampar, kata NWS. Lapisan salju tebal yang melebihi 15 inci, 38 cm, dari Kansas Timur Laut ke Missouri Utara Tengah akan menjadi hujan salju terlebat dalam 1 dekade, ditambahnya. Dengan arus jet yang menuki ke selatan, suhu diperkirakan akan turun di beberapa tempat hingga di bawah 0 derajat Fahrenheit, 18 Celcius, sementara hembusan angin kencang akan membuat semakin berbahaya. Suhu udara dapat turun puluhan derajat di bawah angka musiman hingga ke pantai Teluk AS. Sebelum itu terjadi, badai petir hebat diperkirakan akan melanda lembah Mississippi bagian bawah, menurut perakiraan NWS. Kekhawatiran utama lainnya adalah hujan es yang diperkirakan turun dari Kansas ke arah timur hingga Kentucky dan Virginia, yang menyebabkan es tebal menutupi jalan, membuat perjalanan menjadi berbahaya, menumbangkan pohon dan kabel listrik, dan berpotensi membuat jutaan pelanggan kehilangan daya listrik selama cuaca dingin. Gubernur Missouri dan Virginia telah mengumumkan keadaan darurat di negara bagian mereka. Mereka disebut juga menggunakan media sosial untuk memperingatkan warga bersiap menghadapi cuaca buruk akhir pekan ini. Kondisi tersebut juga dapat sangat berbahaya di pegunungan Appalachian, tempat badai mematikan pada akhir September menghancurkan masyarakat dan menghancurkan beberapa negara bagian di Tenggara termasuk Kentucky.
Badai, kemungkinan akan menyebabkan gangguan signifikan dan kondisi berbahaya di jalan kita dan dapat menyebabkan pemadaman listrik yang signifikan hanya dalam waktu 24 jam atau lebih sebelum cuaca menjadi sangat dingin di Kentucky, kata Gubernur Andy Beshear dalam rapat darurat. Bencana demi bencana yang datang silih berganti kepada negara Amerika harus menjadi pembelajaran bagi kita semua agar selalu berbuat baik kepada sesama. Jangan mentang-mentang kaya dan kuat malah berlaku seenaknya. Semoga kita semua dilindungi dari berbagai macam bencana dan mara bahaya. Amin.